Memeno Beach. Kiev. Halo semuanya, di sini saya sudah berada di Benteng Vredenburg. Benteng Vredenburg itu terletak di Yogyakarta dan didirikan oleh Belanda pada tahun 1765. Selamat menyaksikan. Bangunan ini semula berfungsi sebagai tempat tinggal perwira. Dengan adanya perubahan bentuk teras depan menjadi ruang depan, diperkirakan bangunan ini telah mengalami perubahan fungsi yaitu sebagai kantor administrasi. Ketika benteng digunakan oleh TNI, bangunan ini digunakan sebagai tempat tinggal prajurit yang telah berkeluarga, mulai dari perwira muda, perumahan komandan, sampai adanya pembagian bangunan menjadi bentuk kopel yang digunakan oleh perwira tinggi. Struktur dan arsitektur dari benteng ini sangat khas, yaitu tembok yang tinggi serta berbentuk segi empat. Diorama adalah ruang yang menyajikan peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta. Ini adalah stasiun Tugu Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Presiden Soekarno dan para pembesar negara yang lain tiba di stasiun Tugu Yogyakarta dari Jakarta. Selanjutnya rombongan menuju ke Gedung Negara, yaitu Gedung Agung. Sejak saat itu Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta disebabkan oleh situasi keamanan di Jakarta tidak kondusif bagi pemimpin RI untuk menjalankan pemerintahan akibat tekanan-tekanan yang diberikan oleh tentara Belanda. Salah satu peristiwa pemicunya adalah tindakan tentara Belanda yang mengancam keselamatan pemimpin RI. Peristiwa ini membuat Sultan Syahrir menginstruksikan kepada KNI atau Komite Nasional Indonesia daerah Yogyakarta untuk melihat kemungkinan pemindahan ibu kota ke Yogyakarta. Di sisi lain, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menawarkan kepada pemerintah Indonesia untuk memindahkan sementara ibu kota ke Yogyakarta. Tawaran ini disambut baik oleh pemerintah sehingga Yogyakarta menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia hingga tahun 1949. Ini adalah peresmian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Prof. Dr. M. Sarjito menyampaikan pidato saat peresmian Universitas Negeri Gadjah Mada di Siti Hinggil, Keraton Kasultanan Yogyakarta. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tanggal 16 Desember 1949 tentang peraturan sementara penggabungan perguruan tinggi menjadi universitas, maka Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada, Sekolah Teknik Tinggi dan Akademi Ilmu Politik di Yogyakarta, Balai Pendidikan Ilmu Hukum di Solo dan Perguruan Tinggi Kedokteran di Klaten digabung menjadi Universitas Negeri Gadjah Mada dan berkedudukan di Yogyakarta. Universitas Negeri Gadjah Mada resmi berdiri pada 19 Desember 1949 dan Prof. Dr. M. Sarjito ditetapkan sebagai Presiden Universitas yang pertama. Tahun 1954, nama Universitas Negeri Gadjah Mada diganti menjadi Universitas Gadjah Mada. UGM adalah universitas negeri pertama yang didirikan oleh pemerintah Indonesia. Mata uang ori atau uang Republik Indonesia dikeluarkan oleh Republik Indonesia sebagai bentuk kedaulatan negara. Pada tanggal 30 Oktober 1946, ori resmi diedarkan. Salah satu tokoh yang terlibat dalam pembuatan desain mata uang tersebut adalah R.M. Soerono Hendronoto, seorang seniman yang ditunjuk langsung oleh Presiden pertama Indonesia yaitu I.R. Soekarno. Selanjutnya ada Palang Merah Indonesia. Anggota Palang Merah Indonesia atau PMI membantu korban pertempuran. Kebutuhan akan tenaga medis di medan perang membuat pemerintah membentuk Palang Merah Indonesia pada 17 September 1945 yang diketuai oleh Muhammad Hatta dan Buntaran Martowat Mojo sebagai ketua pengurus harian. Sementara itu, PMI Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan maklumat pemerintah DIY nomor 6 tanggal 27 Oktober 1945 tentang kesehatan, pengobatan, dan perawatan anggota-anggota Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Sebagai pelopor PMI di Yogyakarta antara lain Ibu Astuti Darmo Sugito. Kebanyakan anggota PMI saat itu adalah para pemuda-pemudi yang bergabung secara sukarela. Kemudian anggota PMI
belum mampu melakukan tugas medis diperbantukan di garis belakang pertempuran. Oke, selanjutnya kita ada di diorama 3. Di sini menyajikan 3 peristiwa bersejarah. Selamat menyaksikan. Ruang pamer diorama 3 menyajikan peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta sejak 1948 hingga akhir 1949. Di ruang ini, pengunjung dapat mengamati peristiwa yang berkaitan dengan perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Periode yang disajikan terbentang dari peristiwa hijrahnya pasukan divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke Yogyakarta 1948, serangan umum 1 Maret 1949 hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat 1949. Ini adalah pembukaan Pekan Olahraga Nasional di Yogyakarta. Arak-arakan bendera PON dari Gedung Agung menuju Solo atau Surakarta melalui Jalan Tugu Kidul atau sekarang Jalan Margo Utomo, Yogyakarta. PON 1 ini berlangsung pada 9 sampai 12 September 1948 di Solo, bertempat di Stadion Sriwedari. Tetapi pembukaannya diadakan di Yogyakarta. Hadir dalam acara tersebut Presiden Soekarno, Ibu Fatmawati Soekarno, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sri Paku Alam VIII, dan para pejabat setempat. Di samping itu hadir juga wakil-wakil KTN atau Komisi 3 Negara, Komisi Pembentukan Dewan Keamanan PBB untuk menengahi konflik Indonesia-Belanda. Sebagai ketua penyelenggara adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sedangkan ketua pelaksana di Solo diserahkan pada Pangeran Soeharjo Hamidjojo. Dalam pelaksanaan PON 1 tersebut terdapat 9 cabang olahraga yang dipertandingkan, di antaranya sepak bola, atletik, panahan, dan bulu tangkis. Tampil sebagai juara umum adalah Karesidenan Surakarta dengan perolehan 16 emas, 10 perak, dan 10 perunggu. Oke, di belakang saya ada serangan umum pada 1 Maret 1949. Oke, di belakang saya ada perlawanan tentara pelajar di Sleman. Pasukan tentara pelajar yang bermarkas di Rejodani Ngaklik, Sleman melakukan penghadangan terhadap pasukan Belanda yang hendak menuju Rejodani pada 22 Mei 1949. Meletus pertempuran antara pasukan tentara pelajar dan Kompi Gatotkaca menghadapi pasukan Belanda di daerah Melati, Sleman. Kemudian pada tanggal 29 Mei 1949 kembali terjadi pertempuran antara tentara pelajar menghadapi pasukan Belanda. Dalam peristiwa itu gugur 9 orang anggota tentara pelajar, di antaranya Harsono, Suwono, Sukardi, Suroyo, Supanoto, Daryono, Alibasah, dan Soenarto. Serangan-serangan yang dilakukan oleh tentara pelajar seringkali menyulitkan pasukan Belanda. Selama masa revolusi, tentara pelajar menjadi salah satu kekuatan Indonesia dalam melakukan perang gerilya menghadapi pasukan Belanda.